Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Konstruksi Media tentang Tuntutan Jaksa kepada Pelaku Penyiraman Novel Baswedan. Analisis berita tuntutan jaksa pada kasus novel di media online Ayu Banungkom dan Tribun Jabar ID. Penelitian ini dibimbing oleh Prof. Dr. Neni Yulianita, MS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konteks penelitiannya, mengenai kerangka pemikiran, temuan penelitian dan pembahasan, serta simpulan dan syarat. Pada konteks penelitian, Indonesia dikejutkan dengan berita penyiraman air keras terhadap senior KPK, yaitu Novel Baswedan pada Desember 2017 lalu. Namun setelah 2 tahun berjalan, tepatnya pada Desember 2019, pelaku penyiraman Novel Baswedan baru ditangkap. Mereka adalah oknum polisi yang diduga memiliki dendam terhadap Novel Baswedan. Media di Bandung yang memberitakan permasalahan di atas, yaitu Ayu Banungkom dan Tribun Jabar ID, media tersebut mencoba memframing berita tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan begitu, peneliti mencoba memahami lebih dalam mengenai framing berita Ayu Banungkom dan Tribun Jabar ID dalam memberitakan mengenai tuntutan jaksa terhadap pelaku penyiraman Novel Baswedan. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana motif pemberitaan yang terdapat dalam pemberitaan tuntutan jaksa kepada pelaku penyiraman Novel Baswedan di Ayu Banungkom dan Tribun Jabar ID. Yang kedua, bagaimana model analisis framing Robert N. pada portal berita Ayu Banungkom dan Tribun Jabar ID mengenai tuntutan jaksa kepada pelaku penyiraman Novel Baswedan. Yang ketiga, bagaimana hambatan dalam memberitakan suatu permasalahan yang menarik kontroversial, terutama dalam pemberitaan Novel Baswedan. Landasan teori, peneliti menggunakan teori media massa, media online dan kompetensi media, konstruksi media, serta framing. Kerangka pemikiran berawal dari pemberitaan mengenai tuntutan jaksa kepada pelaku penyiraman Novel Baswedan, di Tribun Jabar ID dan Ayu Banungkom. Peneliti mencoba mengetahui bagaimana motif pemberitaannya, analisis framingnya, serta hambatan dengan menggunakan analisis framing model Robert N. Untuk mengetahui tujuan akhir, yaitu konstruksi media yang dibangun oleh kedua media tersebut. Metodologi penelitian, tempatnya di Ayu Banungkom dan Tribun Jabar ID, kualitasnya triangulasi sumber, pengumpulan datanya, wawancara dan observasi, desain penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif metode analisis framing, sampelnya purposive sampling, 5 informan, analisis datanya, reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan, temuan penelitian, timbulnya pemberitaan, serta pembahasan hasil penelitian. Informan, yaitu dari Ayu Banungkom, Kepala Pimpinan Redaksi Bapak Adi Ginanjar, serta asisten redaktur Ibu Vira. Dari Tribun Jabar ID, yaitu Pak Okto, menjabat sebagai Kepala Manajer Pemberitaan. Pertimbangannya karena beliau ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan serta bertanggung jawab terhadap kualitas produk penerbitan. Begitu juga asisten redaksi. Untuk expertise yaitu Pak Febi selaku expertise dalam jurnalis. Validatornya yaitu Dr. Yadi Ruyadi MSI, beliau merupakan dosen senior di UPI. Kemudian hasil penelitian, pemberitaan di Ayu Banungkom dan Tribun Jabar ID, setelah itu menggali data dengan wawancara dan observasi dari Ayu Banungkom dan Tribun Jabar ID. Selanjutnya, reduksi data. Selanjutnya, memvalidasi data dan meminta pandangan expertise mengenai hasil data yang didapat. Terakhir, penelitian hasil penelitian yang didapatkan. Ini pembahasan hasil penelitian. Pemberitaan mengenai tuntutan jaksa kepada pelaku penyiraman Novel Baswedan di Ayu Banungkom dan Tribun Jabar ID. Di Ayu Banungkom terdapat motif, terdapat makna dan motif yang sudah digali lebih dalam, bahwa seharusnya pelaku penyiraman Novel Baswedan juga dihukum sama beratnya, bahkan harus lebih berat daripada pelaku penyiraman yang lainnya. Karena Ayu Banungkom menilai bahwa Novel Baswedan merupakan ikon daripada pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedangkan di Tribun Jabar ID, mereka menilai bahwa grand desainnya ini dianggap melemahkan KPK. Terlihat dalam kasus tersebut bahwa kurangnya atensi penegakan hukum. Untuk framing Robert N. terdapat 4 tahapan analisis, yaitu define problem. Dari Banungkom mencoba mengangkat sebuah isu yang booming di masyarakat. Sedangkan Tribun Jabar ID melihat
novel merupakan pejuang anti korupsi yang harus dilindungi. Diagnosis cause di Ayoban Hukum salah satu faktornya bahwa yang melakukannya adalah oknum aparat penegak hukum dan korbannya adalah seorang pegiat anti korupsi, sedangkan di Tribunal ID karena KPK merupakan lembaga penegak hukum dan ada upaya untuk melemahkan. Make a moral judgment poin ketiga di Ayoban Hukum mencermatkan nilai moral dalam pemberitaannya bahwa media harus tetap netral, tapi ada kemungkinan memang harus diluruskan dan sudah juga ada kepentingan publik di dalamnya. Sedangkan di Tribun Jabar ID terdapat harus ada fakta yang benar, berada di pihak penegak keadilan, jadi tidak bisa disetir, presiden harus intens terhadap kasus tersebut, ingin mengunggah aparat hukum agar lebih berani dalam menegak keadilan. Treatment recommendation di Ayo Bandung bahwa media merupakan salah satu sarana informasi yang bisa jadi pertimbangan masyarakat dalam menilai suatu penegakan hukum, sedangkan di Tribun Jabar ID bahwa lebih menekankan kepada Pak Presiden untuk memberi atensi khusus dalam kasus tersebut sesuai dengan headline yang dibuat di Tribun Jabar ID. Kesimpulannya bahwa motif dari pemberitaan di Ayo Bandung ataupun di Tribun Jabar ID merujuk kepada kepentingan publik atau umum, sedangkan analisis framing Robert and Eman dari kedua media di atas memiliki perbedaan cukup signifikan, mulai dari pemberitaan berita, penyebab pengangkatan berita, dinilai dari sudut pandang yang berbeda juga, nilai moral yang ditanamkan, hingga penyelesaian permasalahan yang ditawarkan dari pemberitaan tersebut. Hambatan yang dialami kedua media tersebut juga berbeda, di mana Ayo Bandung.com sedikit kesulitan dalam mencari sumber dan fakta yang tepat, sedangkan Tribun Jabar ID mendapat beberapa ancaman terhadap jurnalis dan juga saksi mata yang tidak mau digali informasi. Sekian hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.